Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Noviansyah, mahasiswa semester 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan. Program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membuat video mengenai klasifikasi bahan pakan ternak untuk memenuhi tugas mata kuliah nutrisi dan pakan ternak. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa bahan pakan ternak yang potensial atau mudah ditemukan di daerah saya, sehingga dapat dikembangkan menjadi bahan pakan ternak. Beberapa bahan pakan ternak diantaranya bahan pakan ternak yang pertama yakni jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Ketapang, sehingga mudah untuk didapatkan. Jagung dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak yang baik, terutama pada ternak unggas. Jagung termasuk ke dalam bahan pakan yang biasa atau umum digunakan sebagai bahan pakan atau bisa disebut sebagai bahan pakan konvensional. Jagung memiliki bentuk dan karakter berupa bongkahan atau serpihan sehingga bisa disebut sebagai bahan pakan kasar, serta termasuk ke dalam bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau hewani. Jagung kaya akan BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen yang hampir seluruhnya pati dan kandungan lemak tinggi. Pada jagung kuning kaya akan provitamin A, tiamin, sistin, dan mengandung pigmen kuning atau sirop xanthin yang sangat berguna untuk memberi warna pada kuning telur, kaki, dan kulit. Kekurangan yang ada pada jagung adalah kurangnya kandungan asam amino lisin dan tritophan serta mineral Ca. Dedak padi merupakan limbah pengolahan padi menjadi beras. Masing-masing kualitas bermacam-macam tergantung varietas padi. Di Kabupaten Ketapang sendiri, salah satu sektor yang paling berpengaruh adalah sektor pertanian dengan luas lahan pertanian sebesar 79.891 hektar menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018. Sehingga produksi padi di Kabupaten Ketapang cukup besar. Dedak padi adalah hasil samping pada pabrik penggilingan padi dalam memproduksi beras. Dedak padi merupakan bagian kulit ari beras pada waktu dilakukan proses pemutihan beras. Dedak termasuk ke dalam bahan pakan yang biasa atau umum digunakan sebagai bahan pakan atau bahan pakan konvensional. Dedak termasuk ke dalam bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau nabati. Dedak biasanya dijadikan sebagai bahan pakan konsentrat atau bahan makanan yang dipergunakan sebagai bahan campuran dengan bahan makanan lain. Dedak berbentuk tepung. Kelebihan sebagai bahan pakan ternak karena mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi dan harga yang relatif murah serta mudah diperoleh. Kekurangan utama dedak adalah kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi dan adanya senyawa asam fitat sehingga sulit dicerna oleh enzim pencernaan. Kandungan lemak yang cukup tinggi di dalamnya bisa menyebabkan ketengikan apabila disimpan terlalu lama. Bahan pakan yang selanjutnya yakni sekam padi. Sekam padi merupakan lapisan keras atau lapisan terluar dari bulir padi. Pada proses penggilingan beras, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Sekam padi termasuk ke dalam bahan pakan yang biasa atau umum digunakan sebagai bahan pakan atau bahan pakan konvensional. Sekam padi memiliki bentuk dan karakter berupa bongkahan atau serpihan sehingga disebut sebagai bahan pakan kasar.
serta termasuk ke dalam bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau nabati. Dari proses penggilingan tadi, biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%. Sekam dengan persentase yang tinggi tersebut dapat menimbulkan problem lingkungan. Sekam padi mempunyai potensi menjadi bahan pakan ternak karena produksinya sangat tinggi. Penggunaannya tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Masih belum banyak dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang lebih bernilai ekonomi, sehingga hanya terbuang atau dibakar langsung. Dan kontinuitas ketersediaan terjamin karena seiring dengan produk utamanya berupa beras yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Kendala utama dari sekam padi sebagai bahan pakan ternak yaitu nilai nutrisinya rendah, ditandai oleh kandungan serat kasar tinggi, protein, dan energi rendah. Kulit singkong. Kulit singkong biasanya dibuang begitu saja menjadi sampah. Padahal, kulit singkong bisa dijadikan alternatif pakan untuk ternak. Bahan ini mengandung nilai gizi yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan hewan yang kita ternakkan. Kulit singkong termasuk ke dalam bahan pakan non-konvensional. Maksudnya, bahan pakan yang tidak bisa atau belum umum digunakan sebagai bahan pakan ternak. Kulit singkong berdasarkan bentuk fisiknya, yakni berbentuk bongkahan atau serpihan. Kulit singkong merupakan bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau bahan pakan hewani. Kulit singkong biasanya dimanfaatkan oleh peternak sebagai salah satu bahan campuran pembuatan silase atau pakan fermentasi. Keberadaan kulit pada singkong bisa mencapai 16-20% dari total seluruh bagiannya. Sayangnya, kulit singkong memiliki kandungan cyanida HCN yang dapat membahayakan hewan, bahkan dosis cyanida sekitar 0,5 sampai 3 mg per kilo. Bobot tubuh hewan bisa mengakibatkan kematian. Akan tetapi, kulit singkong untuk pakan ternak bisa diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan cyanidanya, yakni dengan cara fermentasi atau membuat pakan silase. Bahan pakan yang terakhir adalah ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah industri pengolahan tahu. Ampas tahu banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. Ampas tahu merupakan bahan pakan non-konvensional. Maksudnya, bahan pakan yang tidak bisa atau belum umum digunakan sebagai bahan pakan ternak. Ampas tahu memiliki bentuk fisik berupa bongkahan atau serpihan. Serta ampas tahu merupakan bahan pakan ternak yang berasal dari tumbuhan atau bahan pakan hewani. Ampas tahu memiliki kadar air dan serat yang cukup tinggi, sehingga pemanfaatannya belum optimal dan masa simpannya relatif pendek. Namun, ampas tahu dapat dijadikan sumber protein. Ampas tahu dapat dijadikan sebagai sumber pakan protein karena mengandung protein kasar cukup tinggi, yaitu 27,55%, dan kandungan zat nutrien lain adalah lemak, serat kasar, BETN. Selain itu, harga bahannya serta biaya produksi dan proses produksinya terbilang murah. Pembuatan pakan ini dapat dilakukan dengan cara fermentasi atau sebagai bahan pakan campuran pembuatan. Sekian penjelasan saya pada pagi hari ini. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.